Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnul Khotimah, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2210111250217 Prodi Akuntansi di Universitas Pamulang. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI MPD. Sekaligus memberikan informasi tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggegas ide filosofis Groundslack. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUI PKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu sendiri yaitu suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Ada beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Groundslack daripada Indonesia Merdeka. Istilah filosofis Groundslack dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Dryarkara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup dan bersifat praktis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Groundslack, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslack. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi yang berkembang bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu, memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Baik, itulah video presentasi dari saya tentang mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.